Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi, nggak terasa nih, udah akhir tahun aja. eh kita akan melewati tahun 2022 ini. Sepertinya kondisi market masih begini-begini aja ya. Dan ya kita akan memulai tahun yang baru nanti dengan harapan yang baru teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau sharing untuk Outlook 2023. Kalau kita lihat dari perspektifnya JP Morgan Private Bank. Nah, jadi sebelumnya aku udah pernah bahas juga ya untuk satu Outlook 2023 dari BlackRock, teman-teman. Kalau teman-teman udah sempat nonton videonya, ini aku udah jelasin, videonya cukup panjang ya. Tapi sudah aku kasih juga untuk time-nya, sehingga teman-teman bisa lihat poin-poin pentingnya aja di video yang ini. BlackRock 2023 Global Outlook, teman-teman. Jadi buat yang belum nonton, boleh nonton nanti, bisa cek linknya di kolom deskripsi. Oke, kita akan lanjut daripada Outlook JP Morgan ini. Dan teman-teman boleh akses infonya atau PDF-nya itu di privatebank.jpmorgan.com. Kalian bisa download, tinggal klik aja di sini download the full report, teman-teman. By the way, ini merupakan private bank dan aku sendiri juga baru mencari informasinya tentang private bank. Apa sih private bank itu? Jadi secara umum private bank merupakan sebuah layanan perbankan, investasi dan layanan keuangan lainnya yang ditawarkan oleh bank. Jadi istilah private itu mengacu pada layanan pelanggan yang diberikan secara lebih pribadi di dalam perbankan, retail, pasar massal, biasanya diberikan melalui penasihat bank khusus, teman-teman. Jadi itu sekilas untuk private bank, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran umumnya apakah bank ini mirip seperti bank konvensional pada umumnya atau enggak. Jadi kita udah clear ya. Jadi JP Morgan sendiri ini private bank yang ngasih outlooknya, teman-teman. Dan JP Morgan itu adalah salah satu bank yang tua sekali umurnya, udah ratusan tahun ya. Dia berdiri di tahun 1800 sekian kalau nggak salah itu, jadi umurnya udah 100 tahun lebih. Dan ini adalah salah satu juga banknya para elit, teman-teman. Kalau teman-teman mungkin suka teori konspirasi, ya teman-teman pasti nggak jauh-jauh dari Rothschild, dan JP Morgan adalah salah satu tokoh juga yang disebut-sebut dalam sejarah dunia perbankan yang sukses, teman-teman. Jadi sekarang ini perusahaannya JP Morgan yang pendirinya udah nggak ada. Jadi sekarang masih sisa perusahaannya, teman-teman. Jadi kita akan coba bahas seperti apa sih outlook daripada JP Morgan untuk 2023. Jadi ini yang penting, kita akan masuk ke poin-poin pentingnya aja. Yang pertama ada highlight from 2023 outlook ya. Jadi ini merupakan salah satu best dekade dari 10 tahun terakhir. Kita melihat ya bagaimana adanya dramatic reset, teman-teman. Jadi riset atau kembali kesetelan ulang secara dramatik, di mana value daripada nilai-nilai investasi saat ini itu kebanyakan kembali balik ke titik wajarnya. Bisa dibilang market saham yang kemarin naik tinggi sekarang udah kembali terkoreksi. Dan ya ini adalah salah satu hal yang sangat menarik, yang sangat atraktif untuk mencari entry point di market saham dan juga di market bonds, teman-teman. Jadi ini adalah peluang teman-teman untuk mendapatkan cuan segede-gedenya di 2023. Jadi itu highlight yang nomor satu. Kemudian yang kedua, ini ada bad news and a good news. Jadi ada kabar baik, ada kabar buruk. Bad newsnya, kabar buruknya, mereka berpikir bahwa resesi uh, itu akan terjadi di 2023. Ya, mungkin saja terjadi, is likely. Tapi good newsnya adalah central bank itu kemungkinan should mungkin stop hiking. The inflation will like fall, teman-teman. Jadi interest rate dari bank sentral kan kemarin dinaikkan tuh untuk meredam yang namanya inflasi. Dan menurut dari pengamatan JP Morgan, ini udah saatnya di 2023 bank sentral mungkin saja akan meredam yang namanya inflasi. Dan ya, tentunya akan ada yang namanya likuidasi lagi ke market. So, ini merupakan salah satu good news-nya, teman-teman. Jadi, resesi mungkin terjadi. Ya, kalau kita lihat dari kondisi sekarang sih banyak pengangguran.
dilihat dari data-data seperti kemarin ya, bagaimana jobless claim itu meningkat, terus juga ada indeks consumer yang masih tinggi, cukup tinggi, meskipun kemarin CPI-nya cukup bagus sih, PPI-nya sih yang naik kemarin. Dan banyak indikator lainnya juga yang menunjukkan bahwa ada good news and bad news. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu ada bonds are back, teman-teman. Jadi ini adalah salah satu fixed income ya. Jadi obligasi itu disebut sebagai fixed income karena dijamin returnnya itu oleh negara, baik itu negara ataupun korporasi, tergantung yang meluncurkan atau yang memberikan yang namanya bonds tersebut. Jadi ini bisa dibilang menjadi aset yang sangat seksi di masa depan. Itu dari outlook JP Morgan. Itu di poin ketiga. Kemudian juga ada di poin keempat yaitu reversal fortunes. We expect, kami berharap ya, mega cap technology stock, kita berharap bahwa mega cap, big caps ya, market saham big caps yang bergerak di sektor teknologi itu underperform atau di bawah performa terbaiknya, dan juga small cap stock itu outperform atau ya, mereka berharap bahwa saham-saham mega mega caps itu performanya jelek, teman-teman, atau di bawah performa terbaiknya, sementara yang small cap yang bakalan naik ya. Jadi ini salah satu clue juga dari JP Morgan bahwa di tahun 2023 itu bakalan ada resesi, sehingga kalau resesi harusnya sih pasar saham yang big caps itu bakalan turun, bakalan terkoreksi lagi, tapi yang small cap justru yang bakalan naik. Nah, kenapa tadi dikatakan ini good news? Karena kalau saham-saham big caps-nya turun, artinya itu kesempatan serok, teman-teman. Jadi 2023 JP Morgan mau bilang bahwa wah, ini kesempatannya buat serok. Tapi tentunya nggak di awal tahun juga ya. Kita harus melihat seperti apa nanti pergerakan dari saham-saham yang terdiskon ke depannya. Jadi kita ambil ketika sahamnya udah diskon. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian di part kelima itu ada real money. Jadi ini adalah fase di mana under investment in real economy is over. Jadi bisa dibilang kita akan masuk ke new era, era investasi yang baru, teman-teman. Kita akan meninggalkan era investasi yang lama, which is itu ya mungkin cara-cara yang lama ya. Jadi ya kita akan masuk ke new economy. Tentunya ini bakalan sangat-sangat menarik untuk kita, bagaimana banyak perusahaan-perusahaan yang rugi di market saham, yang harga sahamnya naik tinggi, pada perusahaannya rugi. Nah, sepertinya memang ke depannya market saham ini bakalan lebih kepada mengejar valuasi ya, bukan mengejar profit tapi valuasi. Sepertinya memang ke arah sana ke depannya. Jadi ini adalah highlight atau poin-poin penting untuk 2023 outlook-nya. Dan kita akan bahas spesifik-spesifiknya seperti apa, teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih konsekuensi daripada keputusan dari The Fed yang melakukan kenaikan suku bunga, teman-teman. Jadi, the consequence of global tightening. Jadi, ini sangat penting untuk kita tahu. Jadi, di tahun 2022, Central Bank di seluruh dunia itu agresif dalam hal menaikkan suku bunga. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana upaya dari central bank yang menekan habis-habisan suku bunga. Ada dari Kanada, Amerika Serikat, Brazil, Rusia, India, Australia juga, Afrika Selatan, dan lain sebagainya. Jadi banyak bank sentral yang berlomba-lomba dalam hal mengatasi yang namanya inflasi. Jadi seperti yang kita tahu, memang di tahun 2022 kemarin itu Bank Sentral Amerika yang sangat agresif sekali menaikkan suku bunga, sehingga sangat perkasa ya nilai dolar dibandingkan dengan mata uang yang lain seperti yuan Cina, yen Jepang, kemudian pound sterling, terus juga ada euro dan lain sebagainya. Jadi ini tightening di tahun 2022 kita benar-benar sangat-sangat agresif, sama agresifnya ketika di tightening di tahun 2008. Jadi sama nih rate-nya. Jadi kecepatan menaikkan suku bunga itu sangat-sangat ekstrim, dan itu yang menekan banyak sekali industri-industri, teman-teman. Teman-teman juga bisa perhatikan di sini bagaimana ini adalah siklus ya kenaikan suku bunga yang terjadi di Amerika Serikat. Contohnya nih di tahun 2018 itu naiknya sangat-sangat perlahan ya, seperti ini. Di tahun 2015 sampai 2018 itu naiknya sangat-sangat bertahap.
Terus juga yang terjadi di 98, 98 nih, di 99, 98, 99. Itu naiknya juga agak-agak soft. Tapi yang di 1994, 1995 itu naiknya lumayan ekstrim. Tapi kalau yang di 2022 itu naiknya benar-benar tiang seperti itu teman-teman. Jadi The Fed berkali-kali menaikkan suku bunga ya 75 basis poin, bulan depannya 75 basis poin lagi, terus FOMC berikutnya 75 basis poin lagi, dan sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat agresif. Nah, ini itu membuat market ketar-ketir kemarin kala itu. Sebelum kita dapat pembacaan CPI di hari kemarin ya, yaitu di tanggal 13 Desember. Dan ya rate yang tinggi ini akan menjadi ancaman untuk pertumbuhan teman-teman. Jadi ini bakalan sangat sulit nih ketika The Fed sendiri agresif menaikkan suku bunga dan sekarang akan mengganggu yang namanya growth daripada ekonomi. Kita bisa melihat efeknya dari kenaikan suku bunga ini adalah terjadinya pengangguran. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya mengalami PHK. Ini khususnya di Amerika Serikat ya. Bagaimana kemarin Facebook, Meta, Twitter, Google, Amazon, Shopee, wah banyak sekali perusahaan-perusahaan yang layoff karyawannya karena memang sebelumnya kan itu suku bunga sangat rendah nih. Oh, jadi orang-orang minjem di bank itu bunganya kecil teman-teman. Jadi mereka bisa growth and pas ekspansi bisnis ya, mereka bisa pergunakan buat promo, buat apa, menarik banyak konsumen. Tapi sekarang mereka udah nggak bisa ngelakuin itu lagi. Jadi mereka tuh orang-orang yang nggak perlu, wah ini departemen yang dibuat nggak perlu, ya udah dipangkas aja semuanya dan sisanya sekarang kembali kepada efektivitas bekerja. Jadi ya itu adalah sebuah ironi atau mungkin itu realita yang terjadi saat ini ya. Karena memang kenaikan suku bunga ini berdampak kepada bisnis sektor real langsung teman-teman. Terus juga ada interest rate yang ini perbandingan antara interest rate berbanding dengan inflasi. Kalau yang chart warna biru ini merupakan interest rate teman-teman. Jadi kita bisa melihat bagaimana interest rate itu menguat dari tahun 2021, menguat cukup signifikan sampai 2022 saat ini. Sementara kalau kita lihat dari data sebelahnya yaitu inflasi itu udah naik duluan di tahun 2020 karena memang waktu itu pencetakan uang ya, printing money. Itu banyak sekali memang buat stimulus COVID dan efeknya itu baru terasa di tahun 2021 sehingga waktu itu The Fed benar-benar sangat agresif dalam hal menaikkan suku bunga. Interest rate-nya naik, inflasinya masih cukup di atas dan sekarang udah berhasil ketekan teman-teman. Kemudian kita akan mencapai titik di mana interest rate nggak perlu dinaikkan lagi tapi inflasinya cenderung stabil dan menurun perlahan. Nanti kita akan dapat itu di tahun 2023. Semoga saja. Terus juga oke. Nah, ini labor market will likely soften. Labor market itu artinya adalah pasar ketenaga kerjaan yang bakalan lebih soft. Lebih soft ini dalam artian mungkin karena efek daripada layoff karyawan dan juga jumlah peningkatan apa namanya lapangan pekerjaan yang cenderung beda ya. Ini akan menyebabkan tentunya bermasalah nih untuk lapangan pekerjaan di sana. Jadi while the unemployment rate is low and job growth is still healthy in the United States, demand for labor maybe past its peaks teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih dari chartnya ini adalah chart ya yang menunjukkan kalau chart yang biru muda ini menunjukkan eh, lapangan pekerjaan yang muncul, sementara yang biru ini adalah orang-orang yang bekerja, yang tidak bekerja atau yang keluar dari pekerjaan. Nah, kalau kita melihat dari chart ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan saat ini cukup banyak, tapi yang mau kerja itu sedikit atau banyak orang yang keluar dari pekerjaannya. Jadi ini sangat menarik. Ada sebuah ketimpangan yang mungkin terjadi, teman-teman. Dan ini juga unemployment rate near record low. Bagaimana banyak sekali perusahaan yang layoff karyawan sehingga pengangguran semakin banyak.
Dan tentunya kita sudah melewati fase resesi ya. Ini ada resesi di tahun 2010, ini resesi. Kemarin juga resesi sih di 2021 untuk Amerika, tapi itu sebentar aja, terus tiba-tiba pulih seperti sekarang. So nggak ada yang terlalu harus dikhawatirkan sama resesi 2023. Ini jalan yang bergelombang akan kembali untuk tren inflasi, teman-teman. Nah, meskipun kemarin kita sudah lihat data ya bahwa CPI-nya turun, dan nanti malam, nanti dini hari kita bakalan lihat kira-kira The Fed ini bakal naikin suku bunga berapa nih? Bisa 50 basis point nggak? Nah, berarti ini ada sebuah clue bahwa inflasi itu sudah berhasil track to fall atau sudah berhasil dikendalikan untuk turun. Tapi sampai kapan dan juga berapa lama? Nah, ini yang penting untuk kita. Jadi jangan sampai kita terlena nih, meskipun inflasi udah turun, berangsur-angsur turun, tapi bukan jaminan loh kalau inflasi bakalan turun-turun terus. Kita juga harus melihat seperti apa nanti perkembangan daripada ekonomi. Bisa aja inflasi malah naik ketika kita lengah. Jadi ini perlu ya yang dijaga, yaitu tentang supply chains. Baik itu komoditi seperti emas, terus batu bara, oil, dan juga goods price atau harga barang atau harga makanan. Ya pokoknya barang-barang gitu lah pokoknya. Ini sangat penting untuk diseimbangkan. Karena kalau ada ketimpangan, misalkan harga komoditi yang terlalu tinggi, ini menyebabkan harga-harga barang juga naik dong. Karena memang transportasi kan butuh bensin. Nah, itu kan berpengaruh tuh sama harga barang. Jadi kurang lebih seperti itu dampak-dampak yang ditimbulkan dari yang namanya kenaikan suku bunga. Sekarang kita masuk, jadi melemahnya pertumbuhan, kemudian juga soften labor market atau banyaknya pengangguran, dan turunnya inflasi ini akan menjadi akhir daripada kenaikan suku bunga di tahun 2023. Jadi ini adalah sebuah clue teman-teman, bagaimana pertumbuhan ekonomi yang mungkin agak lemah, kemudian juga akan ada banyak pengangguran, tapi inflasinya justru turun. Itu adalah akhir di mana The Fed bakalan pivot atau berhenti dalam hal menaikkan suku bunga di tahun 2023 nanti, dan itu yang dinanti oleh para investor, di mana bahkan banyak sekali likuidasi yang tersedia di market. Orang-orang punya banyak duit buat masuk ke capital market, di sanalah market baru akan bull run balik, teman-teman. Jadi cukup menarik untuk outlooknya ya, which is ini ya bagus lah teman-teman. Untuk ini goods price inflation is falling. Jadi ini perbandingan antara goods atau harga barang dan jasa berbanding dengan services. Ya cenderung bagus lah kalau kita lihat dari datanya. Oke, nah ini kelemahan across of global economy. Jadi ini adalah kelemahan-kelemahan yang bisa kita lihat nih, melemahnya ya ekonomi di tahun 2023. Kita ada kenaikan inflasi, kemudian ada tightening, kemudian juga ada energy disruption, ada weakening growth in China. Wah, banyak sekali nih. Jadi ini adalah sesuatu yang beruntun terjadi pada kondisi ekonomi. Dan tentunya kita harus menyikapi ini dengan positif, karena kita berada di dunia investasi, kita nggak berharap yang namanya resesi. United States, recession more likely than not. Mungkin resesi tidak akan terjadi di Amerika Serikat. Jadi mereka kasih beberapa kita pandangan ya tentang interest rate sensitive housing getting hit. Jadi ini adalah chart tentang a new family home sales, teman-teman. Jadi keluarga yang baru punya rumah atau bisa membeli rumah. Ini yang biru ini total exiting home sales atau total penjualan rumah. Kemudian yang ini adalah resesi, yang warna abu-abu ini resesi. Jadi ini resesi, ini resesi, ini resesi. Kalau kita lihat dari datanya, setiap resesi penjualan rumah turun. Di sini juga resesi, penjualan rumah turun, dan saat ini, wah ini dari segi kemampuan orang beli rumah udah turun. Apakah kita bakal masuk resesi? Nah, itu yang jadi pertanyaan, teman-teman. Kemudian ini importantly we can expand a downturn anything like Great Recession.
Jadi kita nggak berharap adanya Great Recession terjadi pada financial market saat ini. Kalau kita lihat sih memang financial market corporate household sector are capitalized today, which the oke, kalau kita lihat sih dari sini dia menggambarkan seperti apa kondisi daripada ekonomi yang dulu ya di tahun 1950. Tapi sepertinya memang inflasi itu nggak bakalan terjadi. Di sini kita lihat China ongoing property and COVID woes. Jadi seperti yang kita tahu, China itu fallout untuk properti sektor mereka, sektor properti mereka jatuh. Ini karena kebijakan dari pemerintah China untuk zero COVID policy, teman-teman. Kebijakan tanpa COVID, which is ini mengganggu GDP mereka, sehingga ekspor impor dari China atau menuju China atau keluar China itu terganggu, dan ini mengganggu growth-nya China. Kalau China-nya susah naik, tentunya market-market itu juga bakalan susah naik, teman-teman. Karena China itu kan mempengaruhi banyak market ya. China itu bukan negara kecil yang kalau China nggak bermasalah, negara lain nggak ada masalah. Bukan, teman-teman. Jadi kalau China bermasalah, negara lain akan bermasalah juga. Jadi ya ini adalah fenomena-fenomena yang terjadi belakangan memang. Terus juga di sini ada Europe on the brink of downturn. Kita juga melihat bagaimana pertumbuhan daripada zona Eropa itu bermasalah karena diakibatkan dari perang Ukraina, inflasi yang sangat tinggi yang menyebabkan The Fed itu harus menekan inflasi dengan target 2%. Oh, ECB juga sama, teman-teman. European Central Bank itu juga sama, punya target 2% dalam hal penekanan inflasi. So, ini juga akan membuat yang namanya ekonomi di sana bakalan sangat sulit ya. Ini Rusia energi juga critical risk, teman-teman. Jadi kita tahu bagaimana Rusia menutup banyak keran ekspor mereka sehingga menyebabkan gas itu berlimpah di gini ya, untuk di Rusia, sementara di zona Eropa mereka minus 90%. Ini wow banget, teman-teman. Ini menyebabkan yang namanya kesulitan energi di wilayah Eropa, sehingga ini bisa menimbulkan harga-harga komoditi itu melambung tinggi. Ini juga bisa meningkatkan yang namanya inflasi. Jadi itu outlook yang penting. Begitu juga dengan Amerika Latin yang juga masih dalam kondisi inflasi, seperti contohnya Argentina, Brasil, itu inflasinya sampai 100%, teman-teman, kalau kita lihat. Jadi bisa dibilang seluruh sektor, seluruh negara itu menghadapi masalah yang sama, yaitu inflasi. Nah, di topik kedua ini adalah valuation reset, teman-teman. Jadi karena inflasi, karena market saham pada turun semua, kripto pada turun semua, valuasi atau penilaian kita terhadap aset itu reset semua, kembali ke titik wajarnya. It is a good time to put capital to work. Ini adalah kesempatan untuk kita menggunakan capital kita supaya dia bekerja. Jadi kita siap-siap nih membuat uang bekerja di tahun 2023. Ini udah kode keras daripada JP Morgan bahwa mereka sangat efektif, market akan naik. Khususnya saham dan juga bonds. Kalau kripto, kemarin JP Morgan ada ngeluarin beberapa produk ya, kayak Grayscale itu loh, teman-teman, ada reksadana Bitcoin dan lain sebagainya. Nah, itu produknya JP Morgan. Jadi kalau teman-teman ikutin beritanya, mungkin teman-teman tahu. Mungkin juga mereka juga bakalan ambil peluang ini sih buat mainin market lagi, market kripto khususnya. Jadi kalau kita lihat dari penjabaran yang mereka lakukan, ini ada beberapa data seperti bond yield ya untuk Amerika Serikat. Yang biru ini adalah US Investment Grade Bonds, oke. Terus ini adalah 10 tahun, yang biru itu adalah 10 tahun treasury atau interest rate. Kemudian di sini ada 10 tahun untuk treasury expect inflation. Oh, sorry. Treasury ini mungkin bukan interest rate tapi bond ya, 10 tahun bonds. Kalau kita lihat sih memang datanya menunjukkan sudah terjadi penguatan sejak awal 2022, which is bonds itu sangat-sangat menarik, teman-teman, di tahun 2023 nanti. Nah, ini dia bahas bonds potential for yield protection and capital appreciation.
Apresiasi berarti naik ya, bond bakalan naik di tahun 2023. Ini mereka juga kasih chartnya bagaimana kondisi saat ini itu sangat-sangat positif lah buat kondisi market bond ya, atau market obligasi, baik itu korporasi, baik itu pemerintah juga. Kalau kita lihat dari resikonya juga cenderung naik dan juga spread kreditnya juga naik. Jadi itu mungkin nggak akan terlalu kita banyak bahas karena memang interest rate yang naik itu teman-teman bisa menyebabkan bond juga ikutan naik. Kenapa seperti itu? Karena obligasi itu akan selalu lebih tinggi daripada interest rate. Nah, itu poinnya. Karena yang namanya orang kalau dia sama, misalkan bondnya sama, interest rate-nya juga sama untuk persentase profitnya, ya ngapain orang naruh di bonds? Pasti mereka akan memilih di interest rate aja, di suku bunga aja, atau di bunga bank aja. Jadi seperti itu logikanya, teman-teman. Kemudian mereka juga bahas tentang stock market. Focus on quality looking for entry point. Berfokuslah, difokuskan kepada kualitas dan melihat untuk poin masuknya atau entry pointnya, tempat kita masuk. Jadi ini digambarkan oleh mereka bahwa saat ini teman-teman market sudah mengalami crash, decline sebesar 20% untuk stock market. Dan di historical mereka 20% is ya lumayan lah penurunannya untuk stock market. Dan mereka percaya di 2023 equity akan berada dalam posisi deliver positive return. Jadi mereka percaya bahwa saham itu bakalan naik. Bukan naik all time high sih, tapi ya naik lah. Naik bakalan berbalik arah kalau dibandingkan dengan 2023. Di sini kita sekilas aja lihat ya market S&P 500. Seperti yang mereka bilang itu kita udah minus 20%. Jadi penurunan yang terjadi ini adalah penurunan yang mereka maksud teman-teman terhadap S&P 500. Jadi ini udah waktunya 2023 kita bisa bangkit. Tapi apakah di awal 2023? Tentunya belum tentu ya. Mereka sih bilangnya di 2023, entah itu bisa awal, bisa akhir, kita juga nggak tahu teman-teman. Jadi so far JP Morgan itu believe bahwa 2023 itu bakalan deliver positif untuk total returnnya. Terus juga oke, mereka lihat ini adalah market cap, mid cap equity evaluation. Oke, ini saham-saham di S&P 500 yang mid cap ya. Saat ini posisinya lagi di bawah banget nih, dan kemungkinan kita masih bisa untuk naik untuk yang namanya market cap-nya. Semoga market cap-nya naik, artinya likuidasi yang masuk ke market saham itu semakin meningkat juga. Kemudian juga ada alternatif potential for excess return. Jadi alternatif yang lain selain yang namanya bonds dan juga saham tadi ya. Nah, untuk alternatif investasi yang mereka bahas di sini sih mereka lebih banyak bicara tentang ini nih, opportunities in real estate. Jadi going forward, maju terus. Nah, kami melihat ini bakalan ada sebuah potensi buruk terhadap real estate ke depannya, atau mungkin saja terjadi yang namanya crash ya terhadap real estate, harga properti, harga apa bakalan turun karena memang krisis. Dan ini juga disebabkan karena namanya interest rate yang meningkat, sehingga mungkin orang daya beli masyarakat untuk beli rumah itu menurun teman-teman, sehingga akan terbuka peluang buat teman-teman yang mau memiliki properti supaya dapat diskon murah. Jadi kurang lebih itu yang mereka lihat dalam kondisi kedepannya teman-teman di tahun 2023 atau mungkin sampai 2024. Terus juga Eropa akan membutuhkan yang namanya redesign atau mendesain ulang energi infrastruktur mereka dan juga supply chain. Kita tahu bagaimana gas, kemudian oil yang kita gunakan sebagai alat transportasi itu semakin lama semakin berkurang. Sehingga akan ada alternatif energi baru yang bakalan dicari. Nuklir energi ini mungkin akan berpeluang untuk menjadi pilihan.
acceptable option. Wow, ke depan mereka melihat bahwa kita mungkin nggak akan pakai yang namanya minyak lagi ya. Kita bakalan beralih ke energi terbarukan lainnya. Salah satunya adalah nuklir. Kita nggak tahu seperti apa efeknya nanti, tapi ini menurut saya cukup mencengangkan, tapi masih masuk akal karena kemarin di Indonesia sendiri juga udah bahas kok tentang pembangkit listrik tenaga nuklir. Dan ya kita akan lihat seperti apa ke depannya. Mungkin energi nuklir itu bisa dirubah jadi listrik digunakan untuk baterai, sepertinya sih seperti itu ya, untuk ke depannya. Jadi ya sekian aja, fokus on your process teman-teman. By the way, ini adalah outlook dari JP Morgan, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan teman-teman sedikit masukan ya, terutama teman-teman yang lagi bingung, wah ini 2023 bakalan ada resesi, bakalan ada apa. Ini sudah dijabarkan dari JP Morgan, dan juga di video kemarin aku sudah bahas dari BlackRock juga. Jadi ya sekian aja, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian suka kontennya jangan lupa untuk klik like, komen, dan juga subscribe. Akhir kata saya Andre, makasih.